Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Disebutkan di sini oleh pengarang rahimahullah termasuk larangan yang harusnya dijauhi oleh seorang muslim adalah wataghawutu alal qabri wa alal mu'azzam, yaitu seorang berak atau buang air besar termasuk kencing di atas kuburan. Berak atau kencing di atas kuburan itu termasuk perkara yang dilarang. Disebutkan di sini oleh pengarang atau pensyarah kitab ini, qala al-Hisni, Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah mengatakan, wa yuhramu al-baulu 'alal qabri kama yuhramu al-julusu 'alaihi. Diharamkan untuk kencing di atas kuburan. Kalau kencing dilarang berarti buang air besar atau berak lebih dilarang ya. Diharamkan untuk kencing di atas kuburan sebagaimana diharamkan duduk di atas kuburan. Jadi di sini ada dua hal ya, ada dua hal disebutkan oleh Imam Taqiyuddin al-Hisni. Pertama, larangan kencing dan buang air besar atau berak di atas kuburan. Itu hukumnya haram. Kedua, duduk atau menduduki kuburan. Maksudnya di sini menduduki kuburan itu menduduki apa namanya itu, kijingnya itu loh, kijingnya atau gundukannya itu diduduki. Nah ini juga dilarang. Mayoritas ulama itu menyatakan hukumnya haram, bukan makruh ya, bukan cuma makruh tapi sampai derajat haram. Itu mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Jadi ini mohon diperhatikan untuk kita sekalian jamaah kaum muslimin ketika ziarah kubur. Kalau pas ziarah kubur itu jangan menduduki kuburan. Kadang ziarah kubur, kemudian di kuburan, misalnya ini kuburan yang kita ziarahi, belakang kita kuburan. Nah, kuburan yang belakang kita malah kita duduki. Gitu. Untuk tempat duduk pas ziarah kubur misalkan orang tua kita. Jadi orang tua kita di hadapan kita tapi belakang kita ada kuburan juga gitu. Itu malah kita duduki, kita jadikan tempat duduk. Nah ini hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Sepanjang itu kuburan seorang muslim maka itu hukumnya haram. Ya. Makanya di sini al-qabr, al-qabri itu maksudnya al-qabri al-muhtaram. Kuburan yang dimuliakan itu kuburan kaum muslimin. Kenapa jamaah yang kami muliakan? Kuburan di sini dilarang untuk diduduki. Itu riwayat sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, la yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhraku thiyabuhu fatakhlusu ila jildihi khairul lahu min ayajlisa ala qabrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh salah seorang di antara kamu duduk di atas bara api. Jamrah itu napa? Bara api. Kemudian fatuhraku thiyabu, kemudian pakaiannya itu terbakar karena duduk di atas bara api itu. Lalu bara api itu membakar sampai kulitnya juga. Itu masih lebih baik bagi dia daripada
duduk di atas kuburan. Itu ancamannya cukup keras sekali. Jadi mending seorang duduk di atas bara api sampai kulit dan pakaiannya terbakar, itu masih lebih mending daripada seorang itu menduduki kuburan seorang muslim. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Makanya tadi mayoritas ulama berpendapat hukumnya haram, bukan makruh tapi sampai derajat apa? Haram. Ini mohon diperhatikan oleh kita semuanya. Termasuk kalau proses gali kubur itu loh. Saya berkali-kali melihat pas proses gali kubur itu, para penggali kubur ini kalau istirahat malah duduki kijingnya itu. Ya, kijingnya itu kadang untuk tempat es teh gitu, untuk tempat sarapan, snack sambil diduduki. Ini hukumnya haram jamaah sekalian. Ya, berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Itu jelas sekali larangannya. Kenapa di sini dilarang Karena seorang muslim itu, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah meninggal itu tetap dimuliakan. Jadi seorang muslim itu yuhtaramu, dimuliakan hayyan wa mayitan, saat masih hidup ataupun saat sudah meninggal. Itu permasalahannya. Jadi pemahaman sebagian orang bahwa orang yang sudah wafat itu diperlakukan seperti benda mati atau batu, itu kesalahan fatal. Makanya kan seolah-olah kalau menginjak kuburan, menduduki kuburan, termasuk tadi mengencingi, apalagi yang mengencingi sampai berak di atas kuburan, itu dianggap biasa. Karena biasanya orang ini muncul dari pemahaman bahwa orang mati itu sudah seperti benda mati, seperti batu, seperti pohon. Makanya dia melakukan seperti itu. Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan, bahkan ulamanya sepakat, seorang yang meninggal, seorang muslim meninggal itu hanya meninggal jasadnya, tapi ruhnya tidak mati. Ruh itu tidak akan pernah mati. Jadi kalau nanti kita semua juga akan mengalami, kita wafat meninggal itu, pada hakikatnya yang mati cuma apa? Jasad. Cuma jasad, Pak. Tapi kemudian ruh kita enggak mati, Pak. Itu ruh kita itu cuma pindah alam. Dari alam dunia ikut, kalau di alam dunia kan masuk di jasad kita gitu. Ada di dalam tubuh kita. Tapi nanti kalau sudah wafat, maka hanya pindah ke alam yang satunya. Itu alam apa? Alam barzakh. Alam barzakh itu ya di kuburan itu. Nah, seorang muslim itu ketika meninggal, jasadnya itu tetap dimuliakan. Makanya karena kuburan itu di bawahnya ada jasad seorang muslim, padahal mungkin nanti sudah jadi bangkai gitu, sudah jadi tulang belulang, itu masih dimuliakan. Tulangnya orang Islam itu masih dimuliakan. Makanya kan dalam kajian fikih itu ada larangan mencederai mayit, ya, itu kasra'i dhamil mayyit ka kasriha hayya, itu kalau nggak salah lafadz hadisnya kurang lebih begitu. Memecahkan tulang mayit itu hukumnya seperti memecahkan tulang mayit saat masih tulang dia saat masih hidup. Jadi misalkan kita ada mayat seorang muslim, kita pecahkan tulangnya itu, atau kita rubek kulitnya, itu seperti melakukan itu ketika mayit ini masih hidup. Jadi cuma tulangnya orang Islam aja itu mulia, Pak, dimuliakan. Itu ya. Jadi makanya dilarang apa? Menduduki kuburan. Dilarang mengencingi kuburan, dilarang berak di atas kuburan, karena itu tempat jasad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara seorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, itu jasadnya jadi mulia.
maka sampai tulangnya pun itu di kuburan masih dimuliakan, tidak boleh diduduki, tidak boleh dikencingi, tidak boleh buang hajat di situ. Itu larangan itu terjadi walaupun tidak langsung mengenai, kan kalau kita duduki kuburan itu kan nggak langsung menduduki tulangnya juga, tulang kuburan sebenarnya. Kita kencing juga nggak langsung mengencingi kuburan, maksud tulang-tulang jenazahnya itu kan nggak langsung kena sebenarnya nih. Tapi itulah kemuliaan seorang muslim. Niku ada kaidah nanti bahwasanya itu menjadi wasilah ya, walaupun tidak langsung mengenai, tapi kan itu nanti bisa menjadi penyebab dihinakan seorang muslim. Jadi ini mohon kita pahami bersama larangan ini, jadi perlu ekstra hati-hati ketika ke kuburan. Kalau lewat jalan itu lakukan di sela-sela kuburan itu, sela-selanya, jangan menginjak-injak kijingnya atau menginjak-injak tanah gundukannya itu, jangan. Ya, kalau mau menaruh sesuatu jangan di atas kijing pas gali kubur itu loh, okay? Jangan diletakkan di atas kijing, es tehnya nopo segala macam, tapi letakkan di sela-sela kuburan. Paham enggak nih? Paham ya? Itu termasuk kalau istirahat jangan duduk di atas kuburan. Kalau mau kencing keluar area kuburan dulu, jangan kencing malah di kuburan juga. Ini para penggali kubur ini perlu didiklat ya. Kalau bisa itu penggali kubur di masing-masing RT atau RW, saya kurang paham, itu perlu didiklat fikih seperti ini. Diklat singkat saja ya, itu kan ada aturan-aturannya, jangan sampai nanti sebenarnya dia sudah amal soleh gitu, penggali kubur tapi malah mendapatkan dosa ya. Dan tadi sudah saya sebutkan ya, bahwasannya seorang yang wafat itu hanya wafat jasadnya, meninggal jasadnya, tapi ruhnya tidak mati, Pak. Ruhnya itu masih hidup sampai nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala atau ke neraka. Jadi memang ruh itu tidak pernah mati. Itu cuma seperti apa ya? Cuma di dunia ini kan cuma seperti itu. Karena jasad itu kan ikut dunia, tapi ruh itu enggak. Ruh itu bisa lintas alam. Lintas apa? Alam dunia oke. Alam barzah masuk, alam akhirat bisa. Lintas alam. Masalah ruh itu kalau dijelaskan wah luar biasa itu. Rahasia-rahasianya itu. Saya sarankan panjenengan kalau bisa baca bahasa Arab, bisa membaca bukunya Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim, judulnya Ar-Ruh. Itu isinya tentang ruh itu, ilmu tentang ruh itu seperti apa. Walaupun ilmu tentang ruh itu yang diberikan Allah pada kita cuma secuil, rahasia-rahasia lainnya tidak diberikan, cuma secuilnya itu saja sudah luar biasa. Di kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Makanya termasuk ruh itu hidup. Makanya kenapa nanti kok kita ada syariat di agama kita itu syariat apa? Ziarah apa? Ziarah kubur. Kalau ruh itu mati dan jasad mati, nggak ada fungsinya ziarah kubur. Karena kita kalau ziarah kubur itu, kalau ruh dan jasad mati, ziarah kubur itu sia-sia, karena kita menziarahi benda mati. Tulang kan mati, benda mati, gitu. Tulang kalau manusia itu udah jadi mayat, terus nanti dimakan hewan bumi, jadi tulang tok, tersisa tulang tuh kita ziarah tulang itu nggak ada fungsinya. Menziarahi benda mati seperti menziarahi batu, seperti menziarahi pohon ya gitu. Lah karena ada syariat ziarah kubur itu menunjukkan ruh itu tidak mati. Paham nih? Makanya jangan dibayangkan, ini pemikiran sebagian orang yang perlu diluruskan, menganggap orang mati itu seperti batu, makanya tidak pernah ziarah kubur. Padahal itu hidup, ruh itu hidup di alam barzah ya, tempatnya di alam kubur itu.
Maka ada syariat ziarah kubur. Ziarah itu apa teman istilahnya? Artinya apa ziarah itu? Berkunjung, berkunjung mengunjungi. Masuk kita disuruh syariat Nabi Muhammad SAW mensyariatkan kita, menganjurkan pada kita untuk mengunjungi benda mati, itu nggak mungkin, Pak. Itu orang apa? Stres. Sana kunjungi batu itu, nah itu stres nih, orang stres itu. Kita suruh mengunjungi benda mati, itu orang stres, mesti stres. Tapi tidak, Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Kalau ada perintah ziarah kubur itu menunjukkan orang yang diziarah itu masih hidup, ruhnya. Maka dalam hadis-hadis sahih itu ada hadis menunjukkan ruh itu, orang mati itu ruhnya tahu mendengar gesekan suara sendal. Jadi kalau sudah meninggal dikubur, selesai dikuburkan itu dikuburkan selesai diuruk dengan tanah, itu ketika penziarah itu atau yang mengiringi jenazahnya ke kuburan itu pulang, itu gesekan sendalnya itu didengar oleh ruh itu, arwah itu mendengar, tahu. Kemudian dalam hadis lain disebutkan arwah orang mati itu kalau diziarahi penziarah itu tahu, oh ini anak saya. Ya'rifuhu fid dunya, dia kenal di dunia, maka ketika dia wafat masih kenal. Oh ini anak saya, ziarah saya. Oh ini anak saya menziarahi saya, tahu. Oh ini ponakan saya. Oh ini suami saya ziarahi saya istrinya. Atau sebaliknya, yang wafat suaminya, suami tahu, oh ini siapa, istri saya menziarahi saya. Tahu, itu hadisnya sahih, Pak. Hadisnya apa? Sahih. Gitu? Seperti itu. Makanya orang tua kita yang sudah wafat itu tahu, anaknya itu tidak pernah ziarah kubur itu tahu. Padahal hadis tentang anjuran ziarah kubur itu sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, apa hadisnya? Kuntu nahaitukun an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang fazuruha, sekarang ziarah kuburlah kalian. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Dulu di awal Islam ziarah kubur itu dilarang. Kenapa? Karena waktu itu kaum muslimin, para sahabat baru lepas dari pemahaman penyembahan kepada berhala, sehingga dikhawatirkan kalau langsung diperintahkan, disyariatkan, itu menjadi sebab nanti malah nyembah kuburan. Tapi setelah itu ya sudah berubah, kaum muslimin sudah mantep, para sahabat imannya, keislaman sudah mantep, maka dinasakh, larangan itu dihapus oleh Rasulullah SAW, kemudian dianjurkan untuk ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Jadi jangan berpikiran wah dari rumah aja. Lah kalau memang dari rumah toh, lah kenapa Nabi mengatakan fazuruha, hendaklah kalian apa ziarah kubur. Lah kita mengunjungi ibu kita kok dari rumah, gimana caranya? Analoginya itu deh. Kita merantau di Kalimantan, ibu kita, bapak kita di Solo. Apakah cukup mewakili kalau kita 20-40 tahun nggak pernah pulang, tapi cuma apa? Telepon atau SMS, cukup nggak itu? Mewakili enggak? Belum mewakili, Pak. Belum mewakili. Telepon sama SMS itu tidak seperti ketemu langsung dengan orang tua kita. Makanya di Indonesia ini ada tradisi mudik. Mudik itu nggak bisa digantikan dengan WA, nggak bisa digantikan dengan telepon, SMS, bahkan video call sekalipun nggak bisa terwakili. Mudik ketemu langsung, kita bisa merangkul orang tua kita, bisa mencium mereka, itu tidak akan pernah terwakili dengan video call sekalipun. Analoginya seperti itu. Lah kalau kita tidak pernah ziarah kubur, wah saya yang penting mendoakan dari rumah.
Lah kenapa Nabi harus repot-repot memerintahkan fazuruha, adalah kalian ziarah kubur? Yaitu berarti nggak pernah mengunjungi. Bapak belas, padahal orang tua kita yang melahirkan kita gitu, ibu kita yang sampai bertaruh nyawa gitu, melahirkan kula jenengan, bapak kita yang mencari nafkah dari kita kecil sampai gede, sampai punya anak istri. Sampai-sampai sebagian teman saya itu curhat, kuburan orang tuanya sampai nggak tahu, lupa. Bayangkan itu, orang tua lu sampai lupa kuburnya, nggak pernah mengunjungi sampai sekarang. Tapi sudah tobat, setelah saya ceramai tobat sekarang, cari kuburan orang tuanya di Jakarta masalahnya, dicari sekarang. Oh, durhaka kamu, kalau kamu melupakan orang tuamu sepanjang hidupmu nggak pernah ziarah kubur, kamu durhaka sama orang tuamu. Nanti anak-anakmu juga akan seperti itu, melupakanmu dan tidak akan pernah mengunjungi kamu. Makanya Imam Nawawi dengan ini kelas kita itu kalau pakai ulama yang berkelas Pak. Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Sahih Muslim, Sahih Muslim, pengarang penjelasan Sahih Muslim. Saya punya 12 jilid Pak. Imam Nawawi ini saat mengarang penjelasan Sahih Muslim, hadisnya itu sekarang 4.000-an hadis. Imam Nawawi itu tidak bawa kitab Sahih Muslim Pak. Kenapa? Karena hafal di luar kepala. 4.000 sekian hadis itu hafal di luar kepala. Sak sanate, bukan hadisnya. Hadis ini kan bunyi hadisnya gitu. Innamal a'malu binniyat, itu kan sabda Nabi, redaksinya begitu. Tapi sebelum redaksi hadis ini kan ada sanad. Sanad itu transmisi ilmu, mata rantai orang yang meriwayatkan dari Nabi sampai ke kurun-kurun setelahnya sampai Imam Muslim. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Nawawi hafal. Jadi sambil sendenan gini hafal semua hadisnya. Lah kula jenengan arba'ine babar blas. Paling sing hafal napa? Innamal a'malu binniyat, diulang-ulang mawon. Niku tak diulang-ulang kuwi sahabatnya ditanya sahabatnya siapa? Lali. Boro-boro sanad, wis babar blas iki. Kali sijine sing dihafal iku kulo bid'atin dolan. Sing dihafal mung innamal a'malu binniyat kali kulo bid'atin dolala, wis repot iki. Niku Imam Nawawi sehebat itu ulama itu. Iku mengatakan dalam Al-Adhkar kalau nggak salah, dan juga dalam Syarah Sahih Muslim, dianjurkan memperbanyak ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu jangan hanya formalitas. Anggap bapak ibu kita yang sudah wafat itu masih hidup, gitu loh. Anggap, karena mereka ini tidak mati di alam barzahnya, hidup, ruhnya itu hidup. Itu disarankan untuk memperbanyak. Ya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Paling apes itu setahun sekali lah itu. Itu sudah paling apes itu. Setahun sekali pun tidak, wes kurang ajar ini ada. Wes bener itu. Saya agak keras nih memang masalah nih. Pokoknya saya itu kalau ke orang tua, bab ke orang tua memang agak keras saya. Kalau yang setahun sekali pun tidak itu fik anak durhaka Pak itu. Fik wis yakin anak durhaka itu. Apalagi sampai 10 sampai 20 tahun. Dalam arti bisa lah ya. Kecuali anak itu tidak mampu, di Kalimantan arep usaha di sana bangkrut, untuk pulang aja nggak bisa, itu beda. Ini nek mampu bisa punya harta untuk mengunjungi ziarah kubur orang tuanya, atau cuma Jakarta murah meriah, naik bisa sampai rumah, sampai kampung. Selama hidupnya nggak pernah ziarah kubur, cuma sekali tok waktu ngantarkan jenazah bapak ibunya tok itu terakhir. Setelah itu nggak pernah. Itu fik anak durhaka, wis tok, yakin itu anak apa? Durhaka. Karena ini menyelisih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan fazuruha, ziarahlah kubur kamu. Nabi Muhammad niku menziarahi pekuburan Baqi.
Syuhada Uhud, para sahabat yang wafat di perang Uhud, ziarah Nabi itu Pak, bukan dari rumah, didoakan dari rumah. Doa dari rumah juga penting, tapi ziarah kubur juga penting, karena itu mengunjungi. Kalau nggak begitu Nabi nggak keronto-ronto, nggak perlu susah-susah ziarah ke kuburan Baqi, mengunjungi para sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Kenapa Nabi nggak dari rumah? Nabi Muhammad itu mengunjungi ibunya, ziarah kepada kubur ibunya. Bayangkan, para sahabat juga mengamalkan itu. Loh kok sampai di zaman kita malah pada tidak pernah ziarah kubur dengan alasan dari rumah saja. Nah, itu fik durhaka itu. Ya. Jadi ini mohon diluruskan ya pemahaman seperti ini. Makanya saya mengamalkan Pak, saya mengamalkan ziarah kubur ibu saya karena ibu saya sudah wafat. Ya. Itu sebagai obat kerinduan. Manusia termulia setelah Nabi Muhammad itu ibu. Tidak ada yang menandingi ibu. Siapapun itu setelah Nabi Muhammad itu manusia termulia adalah ibu kita. Kalau wafat itu jangan pernah terputus hubungan kula jenengan sama orang tua, terutama ibu, dengan cara ziarah kubur. Yang setahun sekali itu saja itu sudah sangat kurang adab itu. Tapi masih mending daripada yang tidak sama sekali. Makanya kalau sampai setahun sekalipun juga tidak, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dan saya mendapatkan, karena ini perlu saya luruskan, karena ada pemahaman begini, oh dari rumah saja, doa dari rumah. Silahkan doa dari rumah, oke, tapi kamu telah menyelisih sunnah nabimu. Apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu sepakat ulama, ini untuk laki-laki ya. Ini pembahasan untuk laki-laki. Ulama itu sepakat ziarah kubur itu hukumnya sunnah Pak. Ulama sepakat. Lah kita itu kalau meninggalkan ini menyelisih hampir semua ulama. Untuk perempuan baru ada beda pendapat. Kalau perempuan apakah disyariatkan ziarah kubur atau tidak? Ada yang mengatakan tidak. Kalau perempuan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Kalau saya pribadi mengikuti yang boleh. Ziarah kubur bagi perempuan itu boleh juga seperti laki-laki. Tapi penekanannya memang untuk laki-laki. Cuma kalau nanti di kuburan itu si perempuan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji, karena jiwanya kan lemah gitu perempuan itu, so, malah nangis-nangis gitu, malah stres, malah bukan stres, apa? Histeris, stres, histeris, malah melakukan perilaku jahiliyah, lah ini malah jadi makruh, bisa haram. Tapi kalau bisa menahan diri, beradab, tetap beradab, santun di kuburan, mendoakan orang tuanya dan lain sebagainya, maka ini dianjurkan juga. Jadi monggo, mumpung yang belum ziarah kubur, segera sebelum jenengan di stempel jadi anak durhaka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu orang tua kula jenengan itu masih hidup di alam sana dan tahu Pak. Makanya kalau masuk kuburan doanya apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar fa inna insyaallah bikum lahikun itu. Assalamualaikum kula jenengan itu disyariatkan untuk menyalami penghuni kubur. Dhamire kata ganti ini pakai kum, kamu. Kamu itu nek dalam bahasa Arab untuk seseorang yang hadir di hadapan kita, ada gitu loh. Kalau kita suruh menyalami penghuni kubur, itu pasti penghuni kubur bisa menjawab salam kita. Maka hadis-hadis lain itu menyebutkan penghuni kubur itu kalau kita salami menjawab salam kita. Nggak mungkin Nabi Muhammad suruh kita nyalami sesuatu yang nggak bisa jawab. Fik nggak mungkin. Kalau kita disuruh menyalami pasti bisa menjawab. Makanya assalamualaikum, bukan assalamu alaihim. Kalau him itu orangnya nggak ada Pak, gaib. Kum loh, kamu di hadapanku, seperti jenengan itu seperti masih hidup. Assalamualaikum Pak, ngoten. Itu untuk mereka orang tua kita. Nah ini ya, jadi mohon diperhatikan itu, dan usahakan kalau ziarah kubur itu doa jangan lupa, sempatkan untuk membaca ayat dan hadiahkan kepada orang tua kita.
niku menurut empat madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Empat madhab ini menyatakan sampai bacaan Quran yang dihadiahkan kepada orang tua mayit, sampai menurut empat madhab. Ya, saya biasanya itu mengamalkan baca surah Yasin sama Al-Fatihah. Baca Pak sampai khatam. Saya berikan untuk ibu saya. Saya berharap kubur ibu saya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai taman-taman surga dan dikelompokkan nanti menjadi barisan para penghuni surga. Masih bisa kula jenengan itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan nasib orang tua kita di akhirat, ya bukan di alam barzah, itu masih bisa ditolong Pak, dengan usaha kula jenengan sebagai anak. Kenapa? Sebelum masuk alam akhirat. Alam akhirat nanti masuknya kapan? Ketika kiamat tiba, itu orang tua kita semua akan masuk alam akhirat. Kalau sudah masuk akhirat itu tidak bisa ada kemanfaatan dari orang lain untuk orang lain, mboten saged. Jenengan doa ya Allah ampuni ibu saya di akhirat, ndak berguna, ndak bisa. Tapi di alam barzah masih bisa, itu alam transit sebelum akhirat. Itu alam barzah, yaitu alam kubur. Mumpung masih belum kebacut, monggo ini diusahakan semaksimal mungkin, doa, bacaan Quran, ziarah kepada orang tua kita, supaya nanti orang tua ketika kula jenengan wafat, anak-anak kita niku jadi berbakti juga kepada kita, mengunjungi kita, supaya kita tidak nangis nanti di alam barzah, karena anak-anak kita tidak pernah mengunjungi kita, nggak pernah mendoakan kita, tidak pernah membacakan ayat-ayat untuk kita. Ini nanti kita menangis sendiri karena apa? Mungkin perbuatan kula jenengan sendiri ke orang tua ya nggak pernah, itu bahaya sekali. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan monggo yang sudah lama nggak ziarah kubur segera tobat, segera tobat. Niki semata-mata nasihat dari saya, dari ulama, bukan dari saya, dari ulama, supaya kita nanti menjadi orang-orang beruntung dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.